Hingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke tempat yang sudah dikirimkan oleh Laras. Dia pergi ke tempat alis spiritual pasang susuk yang ada di kota lain. Sally pun mengambil cuti kerja untuk beberapa hari karena dia harus pergi ke rumah Pak Cokro. Karena tidak memungkinkan untuk naik motor, akhirnya Sally pun memutuskan untuk naik kereta. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Enlaila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Bu, aku berangkat kerja dulu ya, Bu. Iya, Sel, hati-hati ya, jawab ibunya. Pagi itu, Sally berangkat bekerja ke kantornya, yang biasanya Sally pergi ke kantor dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Sally lulusan S1 yang sekarang bekerja pada bagian sekretaris di kantor. Dia bekerja di kantor bidang pertahanan. Jarak rumah dengan kantor dia cukup jauh. Dia harus menempuh waktu sekitar 20 menit. Jadi Sally harus berangkat lebih awal untuk sampai di kantornya. Namun sialnya, di saat dia terburu-buru untuk bisa cepat sampai di kantor, jalanan yang dia lalui mengalami kemacetan, sehingga membuat perjalanan Sally tertunda. Pada saat itu ada terjadi kecelakaan yang membuat jalanan macet total. Sesekali Sally memandangi jam tangan yang melingkar di tangan kirinya. Karena dia takut terlambat datang ke kantor, jadi dia gusar. Banyak pihak kepolisian yang mengatur lalu lintas kemacetan dan ada juga yang mengevakuasi korban kecelakaan itu. Kecelakaan itu terjadi pada sebuah mobil yang menabrak pembatas jalan dan disusul sepeda motor dari arah belakang yang tidak melihat mobil di depannya itu mengerem mendadak. Kemudian dari belakang motor ada mobil lain yang menabrak pada saat melajukan mobil secara cepat sehingga terjadilah kecelakaan beruntun. Sally sangat takut sekali terlambat. Untuk putar balik pun susah, malah akan tambah lama. Korban kecelakaan dibawa ke rumah sakit untuk dievakuasi, ada juga yang hanya luka ringan langsung dilarikan ke rumah sakit. Asap kendaraan memadati jalanan tersebut, membuat pengap dan tidak betah berada di jalan itu. Selama beberapa saat kemudian, akhirnya kemacetan tersebut bisa teratasi dengan baik dan lancar. Para pengendara lain pun begitu juga dengan Sally, bisa melanjutkan perjalanannya. Saat jalanan sudah mulai lancar, Sally langsung melajukan kendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi karena dia sangat terburu-buru sekali, berharap sampai kantor tidak terlambat. Beberapa saat kemudian Sally sampai di kantor. Untungnya dia tidak terlambat. Pagi itu benar-benar kesialan Sally karena pada saat dia akan pergi ke ruangan kerjanya, dia berjalan sedikit berlari dan ketika itu dia tidak fokus. Sehingga dia menabrak seorang OB yang berada di depan dirinya dengan membawa penampan yang ada kopi panasnya dan brak, prang. Terdengar suara tabrakan tubuh Sally dengan OB tersebut dengan disusul suara secangkir gelas yang jatuh pecah ke lantai. "Au, panas," lemas Sally. Baju dia ketumpahan kopi yang masih panas, yang mengenai kulit tangannya juga. "Aduh, maaf ya Mbak, saya tidak sengaja," ucap OB sembari mengumpulkan serpihan kaca yang berceceran di lantai. "Kamu itu gimana sih? Kalau jalan tuh pakai mata," ucap Sally menyalahkan. "Lo kan Mbak sendiri yang jalannya buru-buru dan gak lihat ke depan," timbal OB. Mereka malah jadi saling menyalahkan satu sama lain, tidak mau mengalah. "Ini gimana, baju saya kotor jadinya. Tangan saya panas melepuh," ucap Sally. "Ya sudah, nanti dikasih salep yang ada di klinik aja Mbak, tangannya biar sembuh," saran OB itu. "Nah terus baju saya ini gimana? Baju saya kotor." "Ya sudah, kalau begitu Mbak pakai baju saya dulu saja gimana?" "Pakai baju kamu gimana maksudnya?" Enggak,
timbal Sally. Ya sudah, kalau Mbak gak mau, Mbak cuci saja baju di toilet dan kemudian dilap. Yang penting saya sudah meminta maaf sama Mbak, saya tidak sengaja pokoknya, ucap OB itu menimpali. Tiba-tiba bos datang melihat keributan yang mereka peributkan. Ada apa ini? Tanya Pak Erik. Ini Pak, tadi kami tabrakan, gak lihat pas jalan, terus gelasnya pecah, ucap OB. Saya juga ketumpahan kopi Pak, bajunya sama tangan saya juga melepuh nih, timbal Sally. Ya sudah, tidak usah debat, tinggal bersihkan saja kan masalah baju kamu, nanti pakai baju yang ada di loker saja, ucap Pak Erik. Emangnya ada ya Pak? Ada, itu baju khusus darurat saja. Sudah bangun, kembali ke pekerjaan masing-masing, kata Pak Erik. Iya Pak, jawab OB itu. Itu serpihan kacanya dibersihkan sampai bersih ya, supaya tidak mengenai orang. OB tersebut kemudian membersihkan serpihan kacanya dengan sapu, lalu kemudian dipel. Sedangkan Sally pergi ke klinik untuk mengambil salep. Setelahnya Sally pergi ke loker untuk mengambil baju dan ganti ke kamar mandi. Pagi itu benar-benar menjadi kesialan untuk Sally. Setelah sudah ganti baju yang tidak kotor lagi, Sally kembali ke ruangan kerja untuk melaksanakan pekerjaannya. Namun saat sedang bekerja, dia masih terus kebayang-bayang dengan wajah bosnya, yaitu Pak Erik. Dia tidak fokus karena memang Pak Erik itu sangat tampan dan menawan, serta bijaksana. Sally tidak fokus dalam bekerja memikirkan wajah Pak Erik yang tadi dia lihat pada saat terjadinya tabrakan dengan OB itu. Saat kerja dia senyum-senyum sendiri seperti orang stres, sampai ditegur oleh rekan kerjanya. Kamu kenapa Sel, kok senyum-senyum sendiri seperti itu? Tanya Dina. Namun Sally masih tetap terjaga dengan lamunannya. Dia tidak sadar kalau ditanya oleh Dina, rekan kerjanya itu. Dina yang kesal pun akhirnya menepuk pundak Sally untuk menyadarkan dia dari lamunan. Sel, woi, ucap Dina sembari menepuk pundak. Seketika Sally pun terperanjat karena dikagetkan oleh Dina. Ada apa Din? Tanya Sally. Ada apa? Kamu dari tadi itu melamun sambil senyum-senyum sendiri, itu mikirin apa? Itu kerjaan numpuk. Ganggu aja kamu Din. Iya, ini aku kerjakan kok, jawab Sally. Kenapa sih kamu senyum-senyum sendiri kayak orang stres seperti itu? Untung tidak ada bos kesini. Kalau ketahuan sama bos, kamu melamun, bisa kena SP kamu, ucap Dina. Iya tenang, aman Din, aku sudah tahu kok. Sudah dong, kerjakan tugasnya, melamunnya nanti lagi. Pasti sedang halu kamu dari tadi kan, kata Dina. Sally tidak menjawab kembali pertanyaan dari Dina. Dia pun melanjutkan kembali pekerjaannya, sehingga ceritanya jam istirahat pun tiba. Sally dan Dina seperti biasanya pergi bersama ke kantin kantor. Saat di kantin dia memesan makanan, yaitu bakso. Sembari menunggu pesanan baksonya datang itu, keduanya saling mengobrol terlebih dahulu. Aku kesel banget pagi tadi Din, benar-benar sial aku, ucap Sally. Sial kenapa sih Sel? Tadi aku udah berangkat dari rumah lebih awal, tapi waktu aku di jalanan memburu waktu, malah macet, ucap Sally. Emangnya macet kenapa Sel? Tanya Dina penasaran. Ada kecelakaan beruntun jadi lama macetnya. Mau putar balik pun susah, malah tambah lama, ucap Sally. Terus tadi pagi waktu mau masuk ke ruangan, tiba-tiba aku tabrakan sama OB. Yang keselnya, aku ketumpahan kopi yang dibawa oleh OB itu. Bajuku kotor basah dengan tanganku juga melepuh, jelas Sally. Makanya dari tadi melamun terus, ternyata kamu terpesona sama OB-nya ya pasti, ledek Dina. Enggak lah. Beberapa saat kemudian pesanan bakso mereka pun diantarkan ke meja mereka. Ini silakan Mbak. Iya terima kasih ya Bu, jawab Sally dan Dina.
Mereka menghentikan obrolan sejenak karena harus menyantap baksonya. Sally dan Dina kemudian menyantap perlahan-lahan semangkuk bakso sembari melanjutkan obrolan mereka berdua. Terus kamu pakai baju siapa, Sel? Ini kayaknya bersih kok, tanya Dina. Nah itu dia, tadi aku disamperin sama bos, terus aku dikasih tahu baju di locker. Terus aku pakai dong. Oh gitu, tangan kamu sudah gak apa-apa kan? Tanya Dina. Ya masih perih dikit sih. Tadi benar-benar panas banget kopinya soalnya. Bentar, jangan-jangan kamu tadi senyum-senyum sendiri karena mikirin bos ya? Ucap Dina. Sally pun tersenyum mendengar apa yang diucapkan oleh Dina. Wah gila, jangan sampai Sel, jangan sampai kenapa? Kamu pasti punya pikiran untuk memiliki Pak Erik kan pasti? Jangan Sel. Kalau iya memangnya kenapa? Wah benar-benar kamu itu semua laki-laki diembat. Dia itu sudah punya istri dan anak Sel. Kamu jangan gitu, ucap Dina. Ya gimana ya, Pak Erik itu kan sangat tampan menawan, kaya raya lagi. Dina hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saat mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Sally. Sahabat sekaligus rekan kerjanya itu sudah tahu sifat dari Sally yang selalu menginginkan laki-laki kaya raya untuk bisa dimanfaatkan harta kekayaannya. Memang Sally memiliki wajah yang lumayan berparas cantik dan tubuh yang modis sehingga bisa memikat banyak laki-laki tampan dan kaya raya. Akan tetapi sepertinya Pak Erik ini sangat susah ditaklukkan karena dia sangat dingin dan cuek sekali sikapnya. Pak Erik sudah memiliki istri dan kedua anak yang masih kecil. Apalagi istrinya juga lebih cantik daripada Sally, sehingga akan sulit sekali jika Pak Erik berpaling hati dari istrinya. Itu semua membuat Sally harus berpikir keras dan harus tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan hati dari Pak Erik. Pak Erik ini merupakan bos pemilik kantor pertanahan tersebut. Dia memiliki banyak aset dan kekayaan yang sangat berlimpah. Namun Pak Erik orang yang kaya raya pun benar-benar dia sangat sederhana, tidak yang terlalu royal meskipun memiliki banyak harta. Kalau menurutku, jangan Pak Erik Sel. Lebih baik cari yang lain saja. Aku kasihan lihat anak dan istrinya. Ya pokoknya aku harus mendapatkan dia, Din, jawab Sally dengan tegas. Susah memang kalau nasihatin kamu ya. Terus pacar kamu yang sekarang gimana? Tanya Dina. Aku sudah putus sama dia. Hah? Putus? Kenapa putus? Tanya Dina penasaran. Ya dia sekarang sudah miskin, usahanya bangkrut. Apalagi sekarang istri dan anaknya sudah tahu kalau aku selingkuhin dia, jawab Sally. Dina hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya dengan sikap Sally yang sejak dulu selalu seperti itu. Setelah istirahat di kantin, mereka langsung kembali ke ruangan untuk bekerja. Singkat ceritanya, sepulang bekerja saat di parkiran, Sally akan mengambil motor. Dia melihat ada Pak Erik yang baru akan masuk ke dalam mobilnya. Sally begitu sangat kagum. Tampan dan berwibawa sekali ya. Aku harus bisa mendapatkan Pak Erik, gumam Sally dalam hatinya sendiri. Sesaat Pak Erik sudah pergi dari parkiran, sekarang giliran Sally untuk pulang. Sesamanya di rumah, Sally langsung mandi membersihkan tubuhnya yang lengket karena seharian bekerja. Malam harinya dia berbaring di kasur dan dia masih terus membayangkan wajah Pak Erik. Gimana ya caranya bisa mendapatkan Pak Erik? Sally bertanya-tanya pada diri sendiri. Namun Sally yang sudah biasa dalam mendapatkan hati laki-laki, dia punya cara yang banyak sekali untuk mendapatkan Pak Erik. Keesokan harinya, ketika Sally buru-buru mau pergi ke dalam ruangan kerja, tiba-tiba di depan kantor Sally, dia bertabrakan dengan Pak Erik. Berkas-berkas yang dibawa Sally di tangan itu pun jatuh berhamburan. Kalau jalan lihat-lihat dong, bentak Sally sebelum memandang Pak Erik. Iya maaf, tadi saya buru-buru mau ada rapat di luar soalnya, jawab Pak Erik.
Seketika, Sally langsung mendongakkan kepalanya untuk melihat ke arah laki-laki yang bertabrakan dengan dia. Dan setelah tahu kalau yang menabrak Sally itu Pak Erik, dia seketika terdiam dan berkata lembut, "Iya ya, gak apa-apa kok. Maaf ya, tadi udah pentak-pentak," kata Sally. "Iya gak apa-apa. Maaf ya, saya tinggal dulu, saya buru-buru soalnya," ucap Pak Erik. "Iya Pak," jawab Sally sembari membereskan berkasnya. Kemudian Pak Erik pun pergi meninggalkan Sally yang membereskan berkas sendirian. Lalu Sally kembali ke ruangan kerjanya dengan perasaan yang sangat senang karena bisa berpapasan dengan Pak Erik. Stres nih anak, selalu senyum-senyum sendiri. Apa sih Din? Stres kamu ya? Kenapa habis ketemu Pak Erik? Atau gimana? Bisik Dina. Sally kemudian menganggukkan kepalanya menjawab pertanyaan dari Dina. "Ketemu di mana?" "Tadi di depan kantor tabrakan. Aduh, taman sekali wajahnya Din," kata Sally. Singkat ceritanya, pada waktu hari libur kerja, Sally sudah janjian dengan salah satu temannya yaitu Laras. Mereka sudah janjian untuk pergi ke mall hari libur. Pagi itu Sally dijemput oleh Laras di rumah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Sally dari balik pintu. "Kita berangkat sekarang apa mau mampir dulu di rumahku, Ras?" tanya Sally. "Langsung berangkat aja sekarang aja, Sel. Kalau begitulah," kata Laras. Kemudian mereka pun segera bergegas untuk pergi ke mall. Mereka berboncengan dengan motor milik Laras. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di mall. Saat di mall mereka saling ngobrol. Saat tiba jam makan siang, mereka pergi ke restoran yang ada di dalam mall tersebut. "Kita makan dulu yuk, Sel." "Iya, ayo Ras," jawab Sally. Saat di dalam restoran, Sally menanyakan kepada Laras bagaimana dia bisa mendapatkan suami orang yang kaya raya. Sembari makan siang, Sally bertanya kepada Laras cara mendapatkan suami orang. "Ras, kan kamu sekarang punya pacar kaya raya suami orang ya? Gimana sih caranya? Aku juga mau dong biar seperti kamu," tanya Sally. Namun Laras hanya membalas dengan senyuman kepada Sally. Laras juga sama seperti Sally yang selalu mencari pacar suami orang atau bahkan duda kaya raya untuk dimanfaatkan uangnya. "Gimana Ras caranya? Kok malah senyum-senyum gitu kamu?" tanya Sally penasaran. "Gampang Sel." "Iya kamu gimana? Caranya gimana?" "Aku pasang susuk pemikat," bisik Laras di telinga Sally. "Ah, yang benar kamu Ras. Pantas saja sekarang auranya semakin cantik," ucap Sally. "Iya, dengan pakai susuk, aku bisa melakukan hal yang aku mau, yang bisa menaklukkan hati laki-laki manapun yang aku inginkan," kata Laras. "Kalau begitu, aku mau juga dong Ras, pasang susuk. Di mana tempatnya?" "Nanti aku kirimi alamatnya." Mereka pun menyantap makan siangnya di restoran mall tersebut. Setelah makan siang, mereka melanjutkan kembali berkeliling mall untuk berbelanja baju dan beberapa kosmetik yang disuka. Memang hobinya mereka itu berbelanja untuk mengusir rasa suntuk dan bosannya. Mereka tidak masalah jika uang dihabiskan dengan belanja karena mereka masih memiliki banyak uang dari laki-laki simpanan mereka. Sally selalu memikirkan Pak Erik dan ingin segera memiliki hati Pak Erik. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke tempat yang sudah dikirimkan oleh Laras. Dia pergi ke tempat alis spiritual pasang susuk yang ada di kota lain. Sally pun mengambil cuti kerja untuk beberapa hari karena dia harus pergi ke rumah Pak Cokro. Karena tidak memungkinkan untuk naik motor, akhirnya Sally pun memutuskan untuk naik kereta. Dia berangkat ke rumah Pak Cokro dengan naik kereta agar lebih cepat sampai. Pagi itu sekitar pukul 8 pagi dia mulai berangkat menuju ke rumah Pak Cokro. Perjalanan yang ditempuh oleh Sally menuju ke rumah Pak Cokro sekitar 4 jam perjalanan. Sally sudah tidak sabar untuk pasang susuk dan dia tidak sabar mendapatkan hatinya Pak Erik. Beberapa jam kemudian akhirnya Sally pun sampai juga di daerah Pak Cokro.
Namun, dia harus naik ojek terlebih dahulu menuju ke rumah Pak Cokro itu. Karena perjalanan yang harus dilalui, Sally melewati jalan setapak yang saat itu sangat lembab sekali kondisi tanah dan juga licin sekali. Jadi harus ekstra berhati-hati melewati jalan setapak di dalam hutan itu. Dia melewati jalan setapak di hutan sekitar 30 menit perjalanan. Sekitar pukul 1 siang, Sally pun sampai juga di rumah yang ada di tengah hutan. Rumah itu berukuran besar dan terbuat dari kayu jati. Tidak ada rumah lain selain rumah milik Pak Cokro. Untungnya dia sampai di rumah Pak Cokro siang hari, jadi dia tidak terlalu takut saat lewat jalan tengah hutan tadi. Sally pun mulai menyambangi rumah Pak Cokro yang terlihat masih tertutup. "Permisi Pak, Assalamualaikum." Namun tidak terdengar orang dari dalam rumah sehingga Sally pun beberapa kali mengetuk pintu kembali. "Permisi," ucap Sally kemudian. Beberapa saat terdengar suara orang dari balik pintu, lalu pintu tersebut dibuka dengan perlahan-lahan. Kemudian terdengar suara pintu dibuka. Terlihat seorang laki-laki parubaya yang berkisar usianya sekitar 60 tahun. "Silakan masuk," ujar Pak Cokro. Sally pun langsung masuk ke dalam rumah Pak Cokro dan duduk di kursi yang terbuat dari bambu. "Ada perlu apa kamu datang ke sini?" "Saya mau pasang susuk Pak," ucap Sally. Pak Cokro hanya tersenyum mendengar apa yang diucapkan oleh Sally. "Apa kamu sudah tahu syarat dan ritual yang harus kamu lakukan?" "Belum Pak." "Memangnya apa syarat dan ritualnya?" tanya Sally kemudian. "Nanti kamu juga akan tahu sendiri. Yang perlu kamu lakukan dengan membayar mahar terlebih dahulu untuk menyiapkan segala sesajen untuk ritual." "Baik Pak, ini saya sudah siapkan uangnya," kata Sally. Lalu Sally mengambilkan uang yang ada di dalam tas, kemudian uang yang ada di dalam amplop coklat tersebut diberikan kepada Pak Cokro. "Ini Pak uangnya," ucap Sally sembari memberikan uang kepada Pak Cokro. "Sebelum kamu melakukan ritual, kamu harus menjalankan puasa muti terlebih dahulu dan puasa ngeblong." "Maksudnya bagaimana itu Pak? Saya tidak paham," tanya Sally. "Kamu harus melakukan puasa muti selama 3 hari dan dilanjut dengan puasa ngeblong 1 hari. Puasa muti itu kamu hanya boleh makan nasi putih dan air putih saja. Sedangkan puasa ngeblong kamu seharian full, tidak makan, tidak minum," jelas Pak Cokro. "Baik Pak, kapan saya harus melakukan puasa itu?" "Dimulai dari hari Kamis Wage. Besok kamu sudah mulai puasa, karena besok hari Kamis Wage," ucap Pak Cokro. "Iya Pak, berarti saya harus menginap di sini ya Pak?" "Iya, nanti kamu tidur di ruang tamu yang sudah saya sediakan. Kalau ada apa-apa, nanti tinggal bilang sama istri saya saja," kata Pak Cokro. Sally pun kemudian menganggukkan kepalanya pertanda mengerti apa yang diucapkan oleh Pak Cokro. Singkat ceritanya, Sally sudah mulai melakukan puasa muti, sedangkan Pak Cokro menyiapkan semua bahan dan media untuk pasang susuk. Pak Cokro membeli sambal lilin dan juga beberapa sesajen seperti kemenyan, jajan tradisional, kelapa muda, pisang hijau, juga ada pasar, kembang 7 rupa, minyak misik, pisang raja, dan lain sebagainya. Beberapa hari kemudian Sally sudah selesai melakukan puasa muti dan juga puasa ngeblong hingga akan dilakukannya ritual sebelum melakukan ritual. Pak Cokro ini akan memandikan Sally terlebih dahulu dengan air kembang 7 rupa. Lalu Sally dibawa ke sumur belakang rumah untuk melakukan siraman air kembang 7 rupa itu dengan diguyur perlahan oleh Pak Cokro sembari membacakan mantra khusus. Sally pun memejamkan matanya yang ketika diguyur dengan air kembang 7 rupa itu. Setelah ritual mandi air kembang 7 rupa itu selesai, Sally masuk ke dalam ruangan ritual lainnya. Di dalam ruangan ritual itu, Sally merasa merinding karena seluruh interior berwarna hitam dengan banyak keris pedang yang ditempel di dinding kayu jati, dan juga aura yang ada di dalam ruangan tersebut
sangat berbeda, tidak pada umumnya. Sally juga melihat banyak sesajen yang sudah ditata rapi di atas meja. Sally duduk berhadapan dengan Pak Cokro, kemudian Pak Cokro mulai membakar kemenyannya. Setelah kemenyan itu dibakar, Pak Cokro mengambil sambar lilin untuk media susuk yang kemudian diolesi dengan minyak misik, serta mulut Pak Cokro berkomat kamit membacakan mantra untuk memiliki kekuatan pengasihan di dalam sambar lilin tersebut. Pak Cokro terus berkomat kamit membacakan mantranya. Saat itu juga Sally merinding ketika Pak Cokro membacakan mantra. Tiba-tiba di dalam ruangan ritual itu ada hembusan angin yang sangat kencang, membuat Sally merinding, bulu kuduk berdiri semua. Dia juga tiba-tiba saja mencium bau anyir dan bau bangkai di dalam ruangan ritual tersebut. Setelah ritual pemanggilan dan memasukkan kodam ke dalam sambar lilin supaya sambar lilin itu memiliki kekuatan pengasihan yang sangat kuat untuk memikat lawan jenis. Pak Cokro pun menghentikan ritualnya. Kemudian Pak Cokro akan melakukan ritual pemasangan susuk ke dalam tubuhnya Sally. Susuk sambar lilin ini memiliki banyak manfaatnya, diantaranya untuk memikat hati lawan jenis, membuat wajah lebih cerah, cantik, rupawan, serta menarik. Untuk pemasangan susuk sambar lilin ini dilakukan dengan mencabut sayap dari sambar lilin. Pak Cokro kemudian mencabut sayap sambar lilin itu dan kemudian mengambil pisang raja. Lalu sayap sambar lilin itu dimasukkan ke dalam pisang raja yang sudah disiapkan, dan sisa sayap yang masih menempel di sambar lilin nantinya akan dimasukkan ke dalam kulit tubuh Sally. Sebelum Sally memakan pisang raja dengan sayap sambar lilin yang dimasukkan ke dalam kulit tubuh Sally, Pak Cokro membacakan mantra terlebih dahulu pada sambar lilin yang akan dimasukkan ke dalam tubuhnya Sally. Mantra yang dibaca oleh Pak Cokro bunyinya kurang lebih seperti ini: Wong ilahing puspaneng swarga tumurun si ono ing sambar lilin, kuno kaweku setyo majengake kemat kemenyanku dewaning asmoro. Ya begitu kira-kira ya teman-teman. Mantra tersebut dibacakan oleh Pak Cokro pada sambar lilin tersebut sebanyak 333 kali. Pak Cokro terus merapalkan mantra tersebut sebanyak 333 kali tanpa henti. Hingga waktu sudah semakin larut, tubuh Sally terasa sangat merinding, bulu kuduknya berdiri semua karena ada hembusan angin yang masuk ke dalam ruangan itu. Ketika Pak Cokro terus membacakan mantra, Sally hanya melihat saja ritual yang dilakukan Pak Cokro. Setelah selesai Pak Cokro membacakan mantranya, kemudian pisang raja yang sudah ditanami oleh sayap sambar lilin diberikan kepada Sally untuk dimakan langsung. Ini langsung kamu makan sampai habis pisangnya, kata Pak Cokro. Tanpa lama-lama, Sally kemudian langsung memakan semua pisang rajanya sampai habis. Setelah pisang raja itu sudah dimakan Sally sampai habis, kemudian Pak Cokro akan mulai memasukkan sayap sambar lilin yang sudah dipotong kecil dan sudah dibacakan mantra. Pak Cokro mendekat ke arah Sally untuk memasukkan sayap sambar lilin ke dalam wajah Sally. Sally memasang susuk sambar lilin itu pada bagian keningnya. Sally sedikit merintih kesakitan saat susuk sambar lilin tersebut dimasukkan ke dalam kening, namun dia tetap menahan rasa sakitnya karena dia ingin sekali bisa mendapatkan hatinya Pak Erik. Beberapa saat kemudian, akhirnya pemasangan susuk sambar lilin itu sudah selesai dilakukan. Sudah selesai. Rasakan khasiatnya selama beberapa hari ke depan, ucap Pak Cokro. Iya baik Pak, terima kasih. Namun selama kamu memakai susuk ini ada pantangan yang harus kamu jauhi. Pantangan? Pantangan apa Pak? Tanya Sally penasaran. Pantangannya kamu dilarang untuk makan sate yang ada tusuknya, karena khasiatnya pasti akan luntur. Kamu juga tidak boleh melewati bayangan jemuran, tidak boleh makan labu air, tidak boleh makan pisang emas, ucap Pak Cokro. Iya baik Pak, akan saya lakukan pantangan itu, akan saya jauhi juga,
kamu harus selalu ingat dengan pantangan itu. Karena kalau tidak, kamu akan mendapatkan akibat yang sangat fatal dan resikonya sendiri. Pesan Pak Cokro seperti itu. Baik Pak, saya akan selalu mengingat itu semua, jawab Sally. Singkat ceritanya, keesokan harinya Sally pun kembali ke kota karena sudah beberapa hari dia tidak berangkat bekerja. Dia pulang dengan berjalan kaki terlebih dahulu menuju ke pangkalan ojek. Karena di dalam hutan tidak ada ojek, apalagi Sally lupa waktu itu tidak meminta nomor HP tukang ojek supaya bisa menjemput dia. Akhirnya Sally berjalan kaki dengan jalan setapak itu. Pagi itu terdengar suara binatang yang saling bersahutan di dalam hutan. Suara binatang yang terdengar adalah suara jangkrik, suara katak, dan juga suara burung yang saling berkicauan. Sally mempercepat langkah kakinya untuk bisa sampai di pangkalan ojek. Dia berjalan kaki melewati jalan setapak sekitar 1 jam. Beda saat dia naik ojek yang menempuh waktu selama 30 menit saja. Beberapa saat kemudian Sally pun akhirnya sampai juga di pangkalan ojek. Mas, antarin saya ke terminal ya, ucap Sally. Oh iya mbak, ayo, ucapnya. Sally diantarkan tukang ojek tersebut menuju ke terminal. Kali ini dia naik bus, tidak naik kereta api. Perjalanan pulang ke rumah dengan naik bus sekitar 5 jam perjalanan, lebih lambat dari naik kereta api. Singkat ceritanya, Sally pun akhirnya sampai juga di rumah. Sesamanya di rumah, Sally langsung istirahat dan keesokan harinya, dia mulai berangkat kerja di kantor. Sally menjadi sangat percaya diri saat dia berjalan. Semua karyawan memandang ke arah Sally. Mereka melihat kalau Sally begitu sangat mempesona, cantik rupawan. Bahkan karyawan laki-laki memandangi Sally sampai tidak berkedip matanya, saking terpesonanya melihat kecantikan Sally sekarang. Sesampainya di ruangan, Sally langsung dicecar pertanyaan oleh Dina. Kamu dari mana saja, Sel? Sudah beberapa hari nggak berangkat. Kamu sakit apa gimana? Iya, aku sakit. Sakit apa? Kalau sakit kenapa nggak kabarin aku, Sel? Tanya Dina. Sudahlah, nggak penting. Sekarang yang penting, aku sudah kembali berangkat kan, aku sudah sehat. Kamu kok sekarang kelihatan lebih cantik dan fresh sekali, Sel? Ujar Dina. Sally hanya menjawab senyuman kepada Dina. Saat itu tiba-tiba saja Pak Erik datang menghampiri Sally. Sally, kamu ikut saya ke ruangan, ucap Pak Erik. Hati Sally saat itu sangat senang dan berdegup dengan kencang. Karena menurut Sally, ini kesempatan dia untuk mendekati Pak Erik meskipun Sally tahu kalau Pak Erik akan menanyakan ketidakhadiran Sally selama beberapa hari ini. Sally berjalan mengekor di belakang Pak Erik. Sampailah mereka di dalam ruangan Pak Erik. Duduk, Sel, ucap Pak Erik. Sally duduk berhadapan dengan Pak Erik. Kemudian Pak Erik mulai menanyakan kepada Sally. Sel, kenapa kamu kemarin tidak berangkat dan tidak mengirimkan surat izin kepada kantor? Tanya Pak Erik. Saya sakit, Pak. Ya maaf, soalnya saya tidak sempat untuk membuat surat izin, ucap Sally berbohong. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau begitu, syukurlah kalau kamu sudah sembuh, Sel. Lain kali jangan seperti itu lagi, jawab Pak Erik dengan lembut. Padahal semua karyawan tahu kalau Pak Erik itu orangnya sangat galak dan selalu memarahi karyawan yang tidak disiplin atau tidak mematuhi aturan dari kantor. Namun kali ini berbeda. Sepertinya Pak Erik mulai tertarik dengan Sally. Bahkan Pak Erik mulai berani menggoda Sally di dalam ruangan yang hanya ada mereka berdua. Sel, kamu cantik banget, seksi lagi, sangat menarik. Aku suka sama kamu, Sel, ucap Pak Erik tiba-tiba. Tapi Pak, Bapak kan sudah punya istri dan anak, ucap Sally. Itu gampang bisa diatur. Kamu mau kan menjalin hubungan dengan saya? Saya janji akan memberikan apapun yang kamu mau. Sally pun tidak menyangka kalau Pak Erik tiba-tiba mengatakan hal seperti itu kepada Sally. Sally pun sekarang sudah percaya kalau susuk yang dipasang di dalam tubuhnya itu benar-benar manjur. Buktinya Pak Erik langsung luluh dan terpikat dengan Sally yang tadinya sangat cuek, acuh tak acuh.
Sekarang Sally pun berhasil dan dengan senang hati Sally menerima Pak Erik karena dari awal memang niat Sally bisa mendapatkan Pak Erik. Iya Pak, saya mau, jawab Sally. Saat itu juga mereka menjalin hubungan terlarang, yaitu dengan berpacaran, padahal Pak Erik sudah memiliki anak dan istri. Mereka menjalin hubungan secara diam-diam. Bahkan karyawan kantor pun tidak ada yang mengetahui kalau Sally berpacaran dengan Pak Erik. Suatu ketika Pak Erik mengajak Sally ke sebuah hotel. Mereka akan melakukan hubungan yang terlarang. Pak Erik akan melepas semua hasrat yang telah lama terpendam kepada Sally. Sally pun anehnya mau-mau saja dengan ajakannya Pak Erik. Saat itu mereka pergi dengan naik mobil berdua menuju ke hotel. Waktu itu sepulang kerja, mereka langsung pergi ke hotel hingga malam hari. Suasana malam yang semakin dingin membuat keduanya semakin panas. Mereka saling berjumpa tanpa memikirkan hal lain. Singkat ceritanya, Sally sekarang selalu mendapatkan apa yang diinginkan dari Pak Erik. Bahkan saat dia bekerja melakukan kesalahan saja, tidak dimarahi oleh Pak Erik, membuat karyawan lain merasa dipilih kasih. Saat itu Sally melakukan kesalahan rekapan yang ditulisnya. Rekan kerjanya memarahi Sally, tapi saat itu Pak Erik datang dan membela Sally. Sudah, ini nanti kan bisa dibetulkan kembali. Tidak usah dibuat susah. Kamu juga tidak usah memarahi Sally, ucap Pak Erik. Sally pun tersenyum kecut saat dia dibela oleh Pak Erik atau pacarnya sendiri. Dari kejadian itu, membuat para karyawan lain merasa ada yang aneh dengan Sally dan Pak Erik. Karena semua karyawan kantor tidak ada yang tahu kalau Sally menjalin hubungan gelap dengan Pak Erik. Dina sebagai rekan kerja sekaligus sahabatnya itu juga tidak tahu. Setiap malam Sally dengan Pak Erik selalu berbalas pesan, bahkan hingga sampai teleponan. Istrinya Pak Erik yaitu Wina, dia sangat curiga dengan gelagat suaminya yang akhir-akhir ini berubah. Pak Erik memang sekarang jadi berubah dengan Wina dan kedua anaknya. Dia tidak peduli lagi dan tidak perhatian lagi, bahkan setiap hari libur kerja pun Pak Erik tidak pernah berada di rumah karena Pak Erik harus jalan bersama dengan Sally. Saat malam hari, Pak Erik duduk di depan teras rumah sedang teleponan dengan Sally. Wina pun mengintip dari balik gorden jendela ruang tamu. Saat itu juga terlihat Pak Erik sedang asik ngobrol dan senyum sendiri, namun Wina pada kala itu tidak menanyakan hal itu langsung kepadanya. Saat itu terlihat Pak Erik sedang asik mengobrol dan senyum-senyum sendiri, namun Wina tidak menanyakan hal itu langsung kepada suaminya. Lalu Wina mencoba berpura-pura tidak tahu. Dia kemudian keluar memanggil Pak Erik untuk makan malam. Mas, ayo makan malam mas. Kemudian saat itu juga Pak Erik terperanjat dan langsung mematikan sambungan telepon. Wina pun melihat gelagat suaminya yang berbeda. Iya dek, ayo makan malam, ucap Pak Erik terbata-bata. Pak Erik dengan Wina pun dengan kedua anaknya makan malam bersama di ruang makan. Saat sedang makan malam, terlihat Pak Erik menatap layar ponsel sembari senyum-senyum sendiri. Wina yang ada di hadapan Pak Erik mencoba untuk menanyakan, Mas, kamu kenapa sih? Kok senyum-senyum sendiri begitu? Dimakan dulu loh itu mas, nasinya. Nanti lagi main HP-nya. Timbal Wina. Ini lihat meme, lucu banget di sosial media dek, alasan Pak Erik. Makan dulu mas, ucap Wina. Iya, ini aku makan, jawab Pak Erik kemudian meletakkan HP di atas meja. Singkat ceritanya, pada pagi hari saat istri Pak Erik akan mencuci baju, dia melihat ada bekas lipstik di kemejanya. Bahkan di dalam saku kemeja terdapat bil makan di restoran yang mahal. Namun saat itu Pak Erik sudah berangkat kerja, jadi Wina tidak bisa menanyakan langsung kepada sang suami. Sengaja Wina tidak mencuci kemeja itu untuk barang bukti nanti saat dia menanyakan kepada Pak Erik. Saat itu Wina benar-benar sakit hatinya seperti teriris-iris. Tapi dia harus tetap kuat dan tegar demi kedua anak-anaknya. Sore harinya Pak Erik pulang kerja, Wina langsung mencecar berbagai pertanyaan kepada sang suami. Wina juga membawa baju yang ada bekas lipstiknya dan juga yang ada bil restorannya.
Mas, ini bekas lipstik siapa, Mas? Apa sih? Aku baru pulang kerja capek, gak usah ngajak ribut, ucap Pak Erik. Jawab dulu, Mas, ini bekas lipstik siapa? Kamu selingkuh sama siapa, Mas? Tega kamu, Mas, sama aku. Ini juga ada bil restoran yang mahal. Bahkan aku sebagai istri dan anak-anak tidak pernah kamu ajak ke restoran semahal ini, bentak Wina sembari menunjukkan bil itu. Sudah, nggak penting, aku capek, malas ribut, ujar Pak Erik yang kemudian pergi. Di sisi lain malam hari, Sally seketika dia masuk ke dalam kamar mandi. Dia merasakan ada hawa yang dingin yang menyeruak ke dalam tubuh yang membuat bulu kuduknya merinding. Tidak hanya itu, dia juga mendengar ada suara perempuan yang bersenandung, membuat Sally yang sedang buang air kecil semakin ketakutan. Dia pun segera untuk menyelesaikan buang air kecilnya, lalu bergegas menuju ke kamar. Sebelum tidur, seperti biasanya menjadi rutinitas Sally untuk memakai skincare di depan kaca cermin rias. Ketika dia sedang memakai krim malam menghadap ke cermin, tiba-tiba terlihat dari kaca dia melihat ada sekelebat bayangan hitam dari belakang tubuhnya. Namun saat Sally membalikkan tubuhnya untuk melihat apa sebenarnya yang lewat tadi, ternyata tidak ada apa-apa. Akan tetapi tiba-tiba saja di dalam kamar dia mencium ada aroma bau busuk dan juga bau anyir, serta bau kembang-kembangan juga yang menyeruak ke dalam hidung yang membuat dia semakin ketakutan dan merinding. Akhirnya dia langsung naik ke atas kasur sembari menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Tapi tiba-tiba saja di depan Sally ada sosok wanita yang berdiri di pojokan kamar. Sosok itu berambut panjang acak-acakan dengan bagian berwarna putih lusuh dan wajah yang sangat hancur penuh dengan darah. Bahkan bagian tubuh sosok itu pun bolong mengeluarkan banyak darah, membuat ruangan itu bau anyir. Sosok itu juga hanya memiliki satu mata saja yang terlihat berwarna putih semua. Namun sosok itu tidak mengganggu Sally. Beberapa saat kemudian, sosok itu pun pergi menghilang. Setelah sosok itu menghilang, dia langsung menelepon Pak Erik dan juga bercerita kepada Pak Erik tentang yang terjadi. Pak Erik menerima telepon dari Sally dan mendengarkan cerita Sally yang menyeramkan itu. Saat itu Wina sedang tertidur di samping Pak Erik dan melihat gelagat Pak Erik yang terkadang senyum-senyum sendiri seperti remaja yang sedang jatuh cinta. Namun Wina pura-pura tidak tahu saja, karena yang Pak Erik tahu kalau Wina sudah tertidur. Jadi Pak Erik tidak tahu kalau ternyata istrinya ini belum tidur. Pak Erik masih asik ngobrol via telepon dengan Sally hingga larut malam. Setelah selesai teleponan, Sally beranjak untuk tidur malam. Namun dia tidak bisa tidur. Entah kenapa perasaannya sangat gelisah dan tidak tenang. Tengah malam sekitar pukul 1 malam, dia tidak bisa tidur padahal besok dia harus berangkat kerja. Saat itu juga Sally mendengar ada suara wanita yang bersenandung seperti sedang menyinden. Seketika bulu kuduk Sally pun merinding berdiri semua. Dia juga ketakutan dengan tubuh yang bercucuran keringat. Suara wanita bersenandung itu terdengar dengan jelas di telinganya. Padahal sudah dengan kuat Sally menutupi telinganya dengan bantal, tapi suara itu semakin keras terdengar. Bahkan saat itu juga ada hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar. Sekitar pukul 3 dini hari, suara itu sudah tidak lagi terdengar. Dan kemudian, Sally pun mulai bisa tertidur dan singkat ceritanya, keesokan harinya Sally berangkat ke kantor dengan kedua mata yang berkantung karena semalaman kurang tidur. Dia tidur hanya beberapa jam saja karena benar-benar dia tidur jam 3 pagi. Dan jam 6 pagi pun dia harus bangun berangkat ke kantor. Sesamanya di kantor, Sally dilabrak oleh Wina, istri dari Pak Erik. Wina mengetahui kalau Sally itu selingkuhan suaminya karena tadi malam setelah Pak Erik selesai teleponan, dia mengambil telepon suami dan melihat isi pesan dan juga riwayat panggilan. Padahal sebelumnya, Wina tidak pernah membuka HP sang suami, tapi karena sikap Pak Erik yang akhir-akhir ini berubah menjadi aneh, jadi Wina memberanikan dirinya untuk membuka HP-nya Pak Erik.
Saat dia buka, terpampang di layar pesan nama Sally, dan mereka saling berbalas sayang-sayangan. Makanya pagi itu Wina datang ke kantor untuk melabrak Sally tanpa sepengetahuan suaminya. Kamu dasar pelakor. Maaf, Anda siapa ya? Tanya Sally yang belum tahu kalau wanita itu ternyata adalah istri dari pacarnya. Saya istrinya Mas Erik. Dasar wanita ganjen, merebut suami orang. Kamu hanya butuh harta suami saya saja kan? Berapa yang kamu butuhkan akan saya kasih, tapi tinggalkan suami saya. Begitulah bentak Wina. Saya sudah cinta dengan suami Anda, dan Pak Erik juga sudah cinta sama saya. Jadi tidak akan bisa Anda meminta saya pisah dengan Pak Erik, jawab Sally. Sementara semua staf karyawan yang ada di kantor itu semuanya menatap ke arah Sally dan Wina, hingga ada salah satu karyawan yang melapor kepada Pak Erik ke dalam ruangan. Pak Erik terkejut mendengar dari karyawan kalau ternyata istrinya melabrak Sally. Dia segera bergegas mengambil ke ruangan Sally yang sedang terjadi adu mulut. Udah, stop, teriak Pak Erik. Seketika semua yang ada di dalam ruangan itu terdiam sejenak. Sudah cukup, Win. Kita bicarakan ini di rumah saja. Sally, kamu lanjut kerja saja sana, ucap Pak Erik. Kenapa kamu tega sekali, Mas? Kamu selingkuhi aku, ucap Wina. Namun Pak Erik langsung menarik tangan Wina dan pergi dari ruangan itu. Sesamanya di rumah, Pak Erik dan juga Wina saling adu mulut. Kamu tinggalkan dia, Mas. Aku mohon. Kamu gak kasihan sama anak-anak, ucap Wina sambil meneteskan air mata. Gak bakalan aku tinggalkan Sally. Sudah, kamu tenang saja. Aku masih tetap sama kamu. Aku juga masih sama Sally. Yang penting kan, aku selalu ngasih nafkah sama kamu dan tidak pernah kurang kan, ucap Pak Erik. Wina hanya bisa terdiam dan terus menangis. Tidak ada pilihan lain untuk dia untuk tetap bertahan dengan Pak Erik, karena memang Wina membutuhkan suaminya, apalagi anak-anak. Wina hanya bisa terdiam dan terus menangis. Tidak ada pilihan lain. Dia harus tetap bertahan dengan Pak Erik karena memang Wina membutuhkan suaminya, apalagi anak-anak. Mereka masih tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun ada rasa sakit penderitaan yang dirasakan oleh Wina. Semua karyawan kantor sekarang sudah tahu kelakuan Sally dan sudah tahu kalau selama ini telah menjalin hubungan secara gelap dengan Pak Erik. Sehingga para karyawan sekarang tahu kenapa waktu itu Pak Erik selalu membela Sally, ternyata ada udang di balik batu. Semuanya tidak menyangka kalau Sally telah menjadi pelakor. Padahal sebelumnya Pak Erik selalu harmonis dengan keluarganya. Sally dan Pak Erik sekarang sudah terang-terangan di kantor dan tidak merahasiakan lagi hubungan mereka karena sudah pada tahu. Bahkan sekarang Sally dipindah jabatan yang lebih tinggi oleh Pak Erik. Setiap hari terlihat Pak Erik dan Sally selalu berangkat dan pulang bareng. Saat jam makan siang juga mereka selalu bareng, membuat Dina, sahabat serta rekan kerja Sally sekarang jadi apa-apa sendiri. Sally lupa dengan Dina semenjak menjalin hubungan dengan Pak Erik. Suatu ketika saat Sally diajak makan siang di warung sate kambing, Sally mau-mau saja. Sepertinya Sally lupa dengan pantangan yang harus dia jauhi. Saat itu Pak Erik memesankan sate ayam untuk Sally cukup banyak, dan tanpa sadar Sally memakan sate itu sangat banyak. Dia makan sate tersebut dengan masih menggunakan tusuknya. Malam harinya Sally merasakan panas sekali pada bagian wajah, tidak seperti biasanya, sehingga membuat Sally bolak-balik ke kamar mandi untuk membasuh mukanya. Namun setelah dibasuh dengan air, Sally masih tetap merasakan panas yang teramat pada wajahnya. Bahkan dengan perlahan Sally mengeluarkan bintik-bintik merah pada wajahnya. Bintik merah itu semakin membesar, bahkan juga bernanah. Sally sangat gelisah dan ketakutan kalau nanti Pak Erik akan meninggalkan Sally. Sally berpikir kalau dia salah pakai bedak, hingga akhirnya dia memilih untuk ganti bedak karena takut bedak yang sebelumnya memang tidak cocok.
Tapi saat dia membeli bedak merek lain, wajah Sally malah bertambah parah. Sally menjadi tidak percaya diri saat datang ke kantor. Dia juga selalu memakai masker pada wajahnya untuk menutupi jerawat yang besar-besar dan bernanah yang sekarang berubah menjadi bau busuk. Sampai ditanya oleh Pak Erik kenapa Sally selalu memakai masker. "Sel, kamu kenapa kok sekarang selalu pakai masker?" "Gak apa-apa Pak," jawab Sally. "Coba buka maskernya, aku pengen lihat wajah cantik kamu." "Gak mau Pak, saya lagi flu." "Gak apa-apa Sel, cepat buka maskernya," kata Pak Erik. Dengan paksa Pak Erik membuka masker yang menempel pada wajah Sally. Dan saat dibuka maskernya, betapa terkejutnya Pak Erik melihat wajah Sally yang tidak cantik lagi dan tidak semenarik seperti dulu lagi. Sally pun kemudian segera pergi meninggalkan Pak Erik karena dia malu, dan semenjak saat itu Pak Erik sekarang sudah meninggalkan Sally. Dia kembali lagi ke dalam pelukan Wina, istrinya. Selama ini Wina selalu sabar dan selalu berdoa agar suaminya bisa kembali lagi, dan ternyata doa-doa Wina telah dikabulkan. Pak Erik sudah berjanji bertaubat dan tidak akan menyakiti Wina lagi. Sedangkan Sally sekarang dia keluar dari kantor karena dia merasa malu. Bahkan sakit yang diderita oleh Sally semakin bertambah banyak dan bertambah parah. Sally sudah berobat ke rumah sakit, akan tetapi setelah di ronsen pada kulit wajah dia, kata dokter, Sally tidak menderita sakit apapun. Padahal Sally merasakan sakit perih panas pada wajahnya. Dokter hanya memberikan salep gatal saja dan juga obat infeksi. Namun salep dan obat itu tidak mempan, malah sakit yang diderita oleh Sally malah tambah parah. Singkat ceritanya, Sally setiap malam selalu melihat ada bayangan hitam di dalam rumahnya, dan saat dia menatap ke arah bayangan hitam tersebut, lama-kelamaan bayangan hitam berubah menjadi sosok wanita yang menyeramkan yang waktu itu dia pernah lihat. Sosok itu berwajah hancur dengan darah yang bercucuran. Tiba-tiba sosok wanita itu masuk ke dalam tubuh Sally. Sally jadi teriak-teriak membuat ibunya yang sedang tidur mendengar teriakan Sally. Kemudian sang ibu langsung pergi menghampiri ke dalam kamar Sally. Terlihat saat itu Sally sedang menari-nari sendiri, melenggak-lenggokkan tubuhnya dan juga kepalanya seperti penari Jawa dengan kedua mata yang melotot. Sontak ibunya Sally sangat ketakutan melihat keadaan Sally yang seperti itu. Pak, Bapak, sini Pak," teriak ibunya. Beberapa saat kemudian Bapak Sally pun datang ke kamar Sally. "Ada apa Bu? Ada apa?" "Lihat itu Pak, Sally kesurupan Pak." "Astagfirullahaladzim, bentar Bu, Bapak panggilkan Pak Akbar dulu ya," ucap Bapak sembari beranjak pergi. Pak Akbar adalah orang pintar yang ada di desanya. Dia ahli dalam bidang seperti itu. Bapak Sally lari terbirit-birit malam itu juga ke rumah Pak Akbar, yang kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Sally. "Assalamualaikum, Assalamualaikum," ucap bapaknya Sally. "Waalaikumsalam," jawab Pak Akbar. Untungnya malam itu Pak Akbar belum tidur. "Ada apa ini Pak?" tanya Pak Akbar. "Tolongin anak saya Pak. Anak saya kesurupan di rumah Pak." "Ya sudah, kalau begitu kita ke sana sekarang saja Pak," jawab Pak Akbar. Jika ceritanya, Bapak Sally dan juga Pak Akbar pulang ke rumah. Di dalam kamar, terlihat Sally masih tetap kesurupan dengan menari-nari dan menyinden. Sesamanya di rumah Sally, Akbar ini langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tubuhnya Sally memberontak saat itu, namun Pak Akbar masih tetap membacakan doa-doa. "Wahai makhluk yang ada di dalam tubuh wanita ini, keluarlah, atau mau saya bakar dengan ayat-ayat suci Al-Quran ini," ucap Pak Akbar. Sosok yang ada di dalam tubuh Sally semakin memberontak. Pak Akbar husuk membacakan doa. Saat itu juga tiba-tiba hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar dengan dikejutkan suara kaca jendela rumah yang pecah. Prang! Seketika saat itu juga Sally ambruk pingsan, kemudian diangkat oleh bapaknya dipindahkan ke atas kasur. Pak Akbar menerawang tubuh Sally.
Beliau menggeleng-gelengkan kepala ketika mengetahui ada susuk sambar lilin yang ditanam pada kening Sally. "Anak saya kenapa, Pak?" tanya ibunya. "Dia sudah berbuat musyrik, Bu." "Maksudnya, Pak? Bagaimana, Pak?" "Sally sudah memasang susuk dan dia telah melanggar pantangan yang membuat dirinya seperti ini," ucap Pak Akbar. "Astagfirullahaladzim," ucap bapak ibunya. Beberapa saat kemudian Sally tersadar, namun dia tersadar dengan tatapan mata yang melotot dan lidah yang menjulur ke depan. "Dia kenapa lagi, Pak?" tanya ibu sambil menangis. "Dia sedang mengalami sakaratul maut, Pak, Bu. Harus segera dicabut susuk yang ada di dalam tubuhnya. Akan tetapi dia masih akan tetap memakai susuk itu karena sebagian ada susuk yang sudah melekat ke dalam tubuhnya, jadi susah untuk disembuhkan," ucap Pak Akbar. Ibu Sally tidak kuasa untuk meneteskan air mata terus-terusan. "Kalau begitu cabut saja, Pak, susuk itu, Pak." "Baik, kalau begitu akan saya cabut susuk yang ada di kening dia," kata Pak Akbar seperti itu. "Sebelumnya siapkan air putih dan daun kelor," ucap Pak Akbar. Setelah semuanya sudah disediakan, Pak Akbar akan segera melakukan pelepasan susuk. Pak Akbar pun mulai membacakan doa-doa, kemudian daun kelor yang sudah ditumbuk dan dicampur dengan air putih itu dioleskan di atas kening Sally. Sembari membacakan doa-doa, dengan perlahan Pak Akbar mulai menyayat kening untuk mengambil susuk sambar lilin yang ada di dalam kening Sally. Beberapa saat kemudian, susuk itu akhirnya bisa diambil juga dari dalam kening Sally, namun masih tetap ada susuk sambar lilin yang menempel di dalam tubuhnya. Karena waktu itu, Sally telah memakan dengan pisang raja. Setelah susuk sambar lilin itu yang ada di dalam kening Sally itu dilepas, seketika Sally jadi kejang-kejang. Pak Akbar terus membacakan doa-doa dan juga membacakan syahadat di akhir ajal Sally. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sally kemudian mengembuskan napas terakhirnya. Kedua orang tuanya menangis histeris karena anak satu-satunya harus meninggalkan mereka dengan cara yang seperti itu. Namun, Sally meninggal dalam keadaan kedua mata yang masih melotot dan lidah yang menjulur ke depan. Keesokan harinya, jenazah Sally akan segera dimakamkan. Beberapa rekan kerja dan juga Pak Erik dengan istrinya juga datang ke acara pemakaman Sally. Akhirnya semua rekan kerja dan juga Pak Erik tahu kalau selama ini Sally telah memasang susuk yang membuatnya banyak disukai laki-laki hingga Pak Erik pun juga terpikat. Semoga kita selalu bisa mensyukuri apapun keadaan kita karena itu semua pemberian dari Allah SWT. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan. Kita pertebal iman kita dan berbanyak ibadah kita kepada Allah SWT. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini dan semoga kalian juga mendapatkan banyak manfaat setelah mendengarkan cerita kali ini. Ambil pembelajaran yang baik dan buang jauh-jauh yang buruknya. Semoga kalian bisa menjadikan ini semua pembelajaran agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas support kalian selama ini ya teman-teman yang telah mendukung channel ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.